Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila malam mulai senyap, tanda siang akan datang lagi. Kalau salam tidak dijawab, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fataha fi syahri Ramadan abwabal jannah wa ja'alna sawmahu wa qayahu minan nari wal jinnah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil mujahidin wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala aidan innamal mu'minuna ikhwah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kami hormati pengurus TKM Mushola Al-Falah, Al-Ustaz ketua siapa ya? Oh, Al-Ustaz Bapak Husin, kemudian beserta pengurus yang lain, kemudian juga ketua ansitoh atau panitia Gema Ramadan Mushola Al-Falah, kemudian sahabat saya Akhirul Karim Al-Ah Bapak Amir Mukhtar, kemudian juga para imam, para bilal, orang-orang tua saya, kemudian ibu-ibu ada bu? Oh, masih semangat bu? Alhamdulillah. Ya beberapa para orang tua saya, para hujjaj, para satib, mohon maaf lahir batin tidak menyebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa mahabbah saya, rasa cinta saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, salimin salimat semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam ke-27 Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat iman wal Islam, masih diberikan nikmat ukhuwah, nikmat persaudaraan, nikmat waktu luang, nikmat apa lagi? Nikmat umur panjang, nikmat yang kita tidak akan bisa menghitung-hitungnya. Kalau kita menghitung-hitungnya, kita tidak akan sanggup, karena kita diperintahkan bukan untuk menghitung-hitungnya, tetapi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita diperintahkan untuk mensyukurinya,
hanya untuk menghitung-hitungnya. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat. Amin, Allahumma amin. Dan sebaliknya, ketika kita kufur, maka azab Allah itu amat sangat pedih. Ya, Bapak, Ibu, saudara sekalian, soimi soimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa nih, masih belum. Kalau rumah saya udah semakin maju, saatnya maju sampai keluar wajib. Saking kosongnya luar kosong. Memang di akhir-akhir ini ujiannya sangat berat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, awalul Ramadan rahmah, wa awsatul Ramadan maghfirah, wa akhir Ramadan itqum minan nar. Di 10 malam yang pertama kita sudah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita. Ada yang sudah khatam di 10 malam yang pertama. Biasanya ibu yang rajin, ibu-ibu daripada tamu dia tetap rajin. Tamu dalam hal ini maksudnya musuh, tetapi masih bisa kata yang bapak-bapaknya sama ya. Insya Allah 10 yang pertama mudah-mudahan bisa khatam. Kemudian 10 yang kedua yaitu wa awsatuhu maghfirah, ampunan Allah. Banyak-banyak kita bertobat, banyak-banyak kita membaca. Tadi dibaca oleh bilang Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Memang itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, banyakin baca itu. Apalagi untuk menjelang akhir-akhir ini, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, jangan kendor. Capek bu? Letih? Lelah? 4L? Lelah, letih, lesu, capek, bangun jam 2. Kemudian juga tilawatil Quran dari subuh, kemudian zuhur, asar, menjelang maghrib, nyiapin berbuka. Capek. Memang dunia tempatnya capek. Kalau nggak mau capek ya duluan dah. Kemana? Pulang ke Rahmatullah. Karena memang dunia tempatnya capek, Pak. Dunia tempatnya kita mengapa? Menanam. Betul. Kita nyiapin bekal. Dunia majratul akhirah. Tempatnya kita menanam nih. Memang capek. Bayangin aja kita minimal insya Allah bisa mengatakan minimal 1 ya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sum min kulli shahrin 3 ayyamin, waqra'il Qur'an fi syahr." Baca Al-Quran dalam 1 bulan. Berarti dalam 1 bulan itu minimal kita sekali khatam. Apalagi di bulan Ramadan yang bobot nilai kualitas pahalanya hanya Allah yang menilai. Malaikat aja nggak tahu. Ingat, Rasulullah SAW katakan bahwa kan min sha'imin laisa lahu min siyamin ila jurwa atas. Kan berapa banyak min sha'imin, orang yang berpuasa, laisa, dia tidak mendapatkan hanya lapar dan haus. Sayang Pak Bu, ini udah di akhir-akhir nih, godaan banyak. Kalau di akhir-akhir, di awalnya ya betul panas banget, tapi Bu, ganjarannya, nilainya itu di mata Allah, di hadapan Allah luar biasa. Kita nggak pernah tahu. Ingat Bu, ganjarannya itu langsung Allah yang mengganjar. Makanya jangan dilupakan tilawatil Quran minimal 3 dan yang kita tingkatin. Yang biasa sholat wajib
wajib, nawafilnya enggak, rawatibnya enggak, hajar pakai rawatib. 12 rakaat, 4 sudah zuhur, 2 sudah zuhur, kemudian 2 setelah maghrib, kemudian 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Kemudian lagi tilawah Quran yang tadi saya katakan, hajar lagi, jangan satu kelihatan. Sayang, bonus lagi dibuka, lagi murah banget pahala. Mau apa enggak Bu? Pahala mau ya kan? Tapi memang berat, tapi biarpun berat kita paksain. Mau saya kasih amanah biar supaya nggak berat. Ayo ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksa. Emang harus dipaksa. Memang nggak bisa kalau dipaksa. Ibadah itu kalau dipaksa nggak bisa Bu. Harus dipaksa. Ya kalau dipaksa kita kalah sama setan gepeng. Setan gepeng. Ini nih yang godaannya luar biasa. Ingat, jangan sampai nilai bobot, kualitas pahala puasa kita ini berkurang gara-gara ginian. Sekarang saya tanya Bu, Pak, banyakkan mana Bapak Ibu lihat mushaf Al-Quran sama lihat gepeng? Gepeng tiap hari ya. Iya, kemudian nih di akhir-akhir Ramadan nih setan lebaran, ada yang mikirin kue, bagi semua. Boleh aja, tapi jangan sampai, karena kita tidak pernah tahu Bu, apakah Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kita, atau kita masih menemukan kembali Ramadan yang selanjutnya di 1445 Hijriah nanti. Mudah-mudahan sampai ya, amin Allahumma amin. Kalau kita nggak ada umur, nah ya kan nggak ada yang tahu. Makanya predikat takwa itu jangan sampai kita tidak raih. Siapa yang mendapatkan predikat takwa itu? Yang tadi itu salatnya udah ditambah-tambahin, kemudian baca Qurannya juga udah ditambah-tambahin. Ingat lagi sedekahnya Bu. Ingat sedekahnya. Ada promo nih di musola ini mau subuh. Ya, misalnya 5.000. Kalau 5.000 pas kebenaran malam Lailatul Qadar, 5.000 kali 1.000 bulan berapa Bu? Banyak. Iya, karena pas sedekah itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar kan itu nggak ada yang pernah tahu. Bahkan Rasulullah hanya memberikan kisi-kisinya. Ada di 10 malam terakhir, ada di malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Ya tapi jangan ngincer. Kalau ngincer bukan Lailatul Qadar nanti didapatkan, tapi Lailatul. Kenapa dirahasiakan? Karena memang biar supaya kita semangat. Jadi nggak kendor, jangan bikin kendor. Mulai dari 1 Ramadan sampai 30 atau 29 Ramadan. Ingat, jangan sampai itu 3 tadi. Sholat ditambahin sunnah nawafilnya, kemudian Quran ditambahin, jusnya, kemudian sedekah ditambahin. Pak, Bu, tadi saya baca ayat innamal mu'minuna ikhwah. Bapak-bapak, Ibu sekalian, kita beruntung Bu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi saudara-saudara kita di Palestina, ada yang tahu Bu Palestina Bu? Ya, ingat Bu, Palestina termasuk negara yang pertama kali mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Bayangin Bu, dulu kita udah didukung, tapi saudara-saudara kita di sana mau dirampas negaranya. Kita seperti ini enak di sana. Ada ibu-ibu di Quran dikasih granat Bu, sampai jilbabnya ada percikan darah. Lagi sholat ditembakin. Tapi kita bersyukur di Indonesia ini aman, nyaman, tenang. Di sana anak-anaknya pada hafal Quran, khatamnya juga berkali-kali. Kita yang aman, khatam enggak?
doakan mudah-mudahan akan terus Bu, kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina dikuatkan iman Islam, dikuatkan semangatnya dan diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ladang amalnya begitu banyak dengan berjihad fisabilillah melawan Zionis Israel. Tapi kita di sini melawan nafsu kita juga berjihad juga, karena Ramadan ada termasuk syahrul jihad, Ramadan termasuk syahrul sedekah, Ramadan termasuk syahrul sabar, Ramadan termasuk syahrul tarbiyah, Ramadan termasuk bulan pendidikan, bulan sabar, bulan sedekah, bulan jihad. Itu bersungguh-sungguh dia. Tadi saya katakan, Allahumma Pak saya kita harus bersungguh-sungguh, bangun malam 2 aja nggak apa-apa, langsung kalau witir di musola ya udah nggak witir lagi karena nggak ada 2 witir. Kalau emang lagi di musola mau niat bangun ya udah mundur witir, enggak, simpel aja, jangan tuh kan witir tuh dia nggak ada 1, enggak, semuanya betul mau witir musola. Monggo silakan, enggak juga terusin nutupnya di rumah juga silakan, enggak ada yang salah. Maka sekali lagi kita beruntung di musola di Indonesia ini nyaman, tentram, aman. Tapi saudara kita di sana luar biasa, tapi semangatnya luar biasa, dong biasa. Kita di sini kita kaget, kalau sana luar biasa, dan memang sudah Allah berikan kekuatan, mungkin ya beda mentalnya sama kita. Mungkin kalau kita benar jemuran udah kali 4 kalau sana lagi terakhir biasa aja, bahkan lagi sholat kan viral juga tuh ada videonya semuanya. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita Palestina di sana selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, kembali ke tentang menambah tilawatil Quran. Ingat Bu, saya tanya, Mekah bisa mulia, Madinah bisa mulia karena diturunkannya Al-Quran. Malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia karena malaikat Jibril membawa wahyu buka Al-Quran, mulia juga. Kemudian apalagi? Pokoknya setiap yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia. Bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan yang berkah, bulan yang mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan kita yang membaca Al-Quran itu kata Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian yaitu orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Mulia juga. Kemudian ditambahkan lagi hadis Nabi, orang yang membaca Al-Quran itu nanti bersama malaikat yang mulia. Berarti setiap yang berkaitan dengan Al-Quran insya Allah pasti mulia. Mau gak Bu mulia? Bu, mau gak? Ibu pasti. Iya, ibu Pak, apalagi yang ngajarin dia, betul. Wajib, apalagi ngajarin. Man ta'allama wa 'allama, belajar dan mengajarkan. Itu orang yang paling mulia, kata Rasulullah. Hadisnya sahih sekali Bu. Kemudian ibu pasti punya surat-surat yang gajawan istilahnya. Pasti ibu lebih hafal surat Al-Mulk, Al-Waqi'ah, kemudian kalau Yasin. Malam Jumat dibikin, lagi di sini. Tiap malam Jumat kirim pala dong. Al-Waqi'ah, Al-Mulk, Yasin, kemudian surat Al-Kahfi. Ya, berarti setiap malam Jumat itu. Apalagi sudah yang mudah mendawamkan membiasakan surat Al-Mulk, nanti dijagain selama surat Al-Mulk di alam barzakh, di alam kubur. Ketika malaikat menanyakan, pasti surat Al-Mulk itu jagain kita. Itu hadisnya sahih juga. Mereka yang sering baca Quran, wah udah mantap itu, udah dijamin kalau kita ngikutin Al-Quran
kita aplikasikan itu udah dijamin. Tadi kan saya buka Syahrul Ramadana unzila fil Quran. Syahrul Ramadana, bulan Ramadan, unzila diturunkannya Al-Quran. Tapi kadang-kadang kita ragu, padahal di surah Al-Baqarah alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kadang-kadang kita ragu, kurang yakin, akhirnya kita tidak melaksanakan apa yang di dalam Al-Quran tersebut. Kita masih ragu. Di ayat lain dikatakan, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Wala tai'asu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kita harus yakin bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, bahwa Al-Quran itu adalah hudan linnas, petunjuk bagi kita. Sekali lagi saya ingatkan bagi diri saya sendiri, bagi bapak ibu sekalian, jangan sampai kita lupa membaca Al-Quran walaupun sehari. Ingat, kita bukan hanya hamba Ramadan, kita bukan hanya hamba ketika di bulan Ramadan. Sholat kita banyak di bulan Ramadan, Al-Quran kita baca banyak, sholat kita banyak. Tapi di luar Ramadan pun kita harus melaksanakan itu juga, karena kita adalah hamba Rabbani, yaitu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak kita hanya di bulan Ramadan, tetapi di 11 bulan kita aplikasikan, kita praktekkan semua apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Insya Allah bisa, Bu? Insya Allah praktekin dulu, jangan sampai kendor pas sudah di luar Ramadan, udah Syawal, udah menang, Al-Quran rusak, ditaruh lagi di butet, kemudian sajadah di butet lagi, sholat sunatnya kurang lagi. Jangan. Tetapi maksudnya la'ala takun itu dia meningkat takwaannya, dan dia mendapat ampunan dan mendapat terhindar dari neraka. Perubahannya ada, gampang aja lihatnya, kira-kira sungguh sebanyak ini enggak? Parameter ukuran dapat Lailatul Qadar, lihat perubahan dalam ibadahnya. Kalau orang pergi haji kan kelihatan tuh juga, ketika haji mabrur, haji yang diterima itu, dia lebih giat lagi ibadahnya, lebih ditata lagi hatinya, lebih dijaga lagi akhlaknya. Begitu juga kita nih, alumni Ramadan nanti pasti akan kelihatan, pasti dia akan perubahannya itu ada. Tetapi kalau biasa-biasa saja, berarti tidak berhasil. Orang tidak akan berhasil ketika ada peningkatan. Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini semuanya mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, dan kemudian juga mendapatkan kemenangan yang hakiki, kemenangan yang telah kita belenggu nafsu kita, belenggu hal-hal yang berbau maksiat, hal berbau dosa, dan kita termasuk orang-orang yang minal aidin wal faizin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Sekali lagi mari kita baca surah Fatihah untuk muassis yang mendirikan mushola ini, yang berkiprah berjuang membangun mushola ini. Kemudian untuk muakif, saya yakin, hakul yakin, ini pasti ada yang mewakafkan. Wakif itu yang mewakafkan. Kita doakan, mudah-mudahan yang telah meninggal, yang mewakafkan, yang telah meninggal, yang mendirikan, diberikan cucuran rahmat dan maghfirah di alam kuburnya, diberikan tempat yang sebaik-baiknya, yaitu Raudhah min Riyadhil Jannah. Juga kepada yang mendirikan, sudah berkiprah, masih hidup, diberikan kesuksesan hidup, keberkahan hidup, dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca Al-Quran surat Al-Fatihah. Al-Fatihah tahiyatana ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa awladina wa nakhusul khususan muassis wa muakkid musala al-falah syai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf lahir dan batin. Ibu ila islam mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Thumma